Banyak trader menyesal karena keluar trade terlalu awal. Akibatnya profit yang didapat terlalu sedikit. Karena itu di video ini saya akan membahas tentang sebuah indikator yang bisa mencegah Anda untuk keluar lebih awal sehingga Anda bisa profit lebih gede lagi. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Indikator yang akan kita bahas kali ini punya dua fungsi ya teman-teman. Pertama, itu dia memaksimalkan profit dan juga sekaligus meminimalisir resiko. Artinya apa? Artinya indikator ini membantu kita untuk menentukan exit yang akurat. Fungsi yang kedua adalah indikator ini bisa juga memberikan sinyal trading. Indikator ini diciptakan oleh seorang ekonom yang bernama Charles Lebel ya teman-teman. Jadi ini Anda bisa bayangkan yang menciptakan adalah seorang ekonom ya teman-teman. Jadi mungkin Anda bisa bayangkan itu seperti ya kira-kira Ibu Sri Mulyani gitu ya teman-teman. Seorang ekonom tapi dia menciptakan sebuah indikator ya teman-teman. Lalu kemudian indikator ini dipopulerkan oleh Dr. Alexander Elder pada bukunya Come Into My Trading Room. Kita langsung saja plot indikatornya ya teman-teman. Jadi ini pada trading view, pada bagian indikator ini kita klik aja di sini lalu kita ketik chandelier gini ya, tulisannya chandelier begini ya teman-teman. Maka ini nama indikatornya adalah chandelier exit yang dikoding oleh Evergate ya teman-teman. Hingga saat ini mendapatkan sudah lebih dari 12.000 like ya. Anda bisa memberi bintang untuk memfavoritkannya ya teman-teman. Kita klik aja di sini ya. Lalu indikatornya terlihat semacam ini. Selanjutnya saya akan memodifikasi settingannya ya teman-teman. Jadi pada indikatornya ini kita klik dua kali di sini ya. Kemudian kita sudah masuk ke settingannya. Untuk ATR periodnya kita biarkan aja 22 ya teman-teman. Jadi ini indikator ini memang dia base-nya on ATR ya, atau average true range ya teman-teman. Kemudian untuk ATR multiplier-nya ini yang saya ubah dari 3 menjadi 5 ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa bereksperimen sendiri, tapi saya suka pakai angka 5 ya. Kemudian untuk stylenya ya teman-teman, saya akan centang hal-hal yang saya suka pakai aja ya. Yang saya nggak suka saya akan hilangin ya teman-teman. Jadi saya akan hilangin long stop startnya ini ya teman-teman. Kemudian short stop startnya ini saya juga centang, saya ilangin ya teman-teman. Kemudian long state filling juga dan juga short state filling juga saya uncheck ya teman-teman. Jadi ini agar lebih bersih gitu ya. Untuk chartnya ya teman-teman, kita melihat ini chartnya lebih bersih ya teman-teman. Dan juga tag buy sell-nya ini menjadi lebih sedikit ya, jadi dia lebih mulus ya teman-teman. Akan tetapi kita di sini melihat ya, jarak antara tag sell-nya ini dengan candle-nya terlalu panjang ya teman-teman. Oleh karena itu kita akan coba rapikan ya. Jadi untuk buy sell-nya ini ya, buy label-nya ini ya teman-teman, dari absolute kita ubah ke below bar. Sedangkan yang untuk sell label-nya ini dari absolute kita ubah ke above bar ya. Jadi kalau kita melihat, nah ini jadi lebih rapi ya teman-teman. Untuk sell-nya di sini jadi lebih rapi, dan juga untuk buy-nya juga di sini menjadi lebih rapi ya teman-teman. Jadi jaraknya tuh nggak terlalu jauh. Sekarang saya akan bahas bagaimana penggunaan indikator ini untuk membantu memaksimalkan kita agar kita tidak keluar lebih awal ya teman-teman, agar cuannya itu lebih gede ya teman-teman. Karena kita saat ini sedang ngomong masalah exit ya teman-teman. Jadi metode entry-nya itu of course bisa apa aja ya. Untuk contoh kali ini saya akan menggunakan untuk agar supaya sederhana ya teman-teman, saya akan menggunakan metode price action atau chart pattern yang sederhana saja ya teman-teman. Di sini kita melihat harga bullish, kemudian di sini ada broadening formation, di mana harga itu dia sudah break di bawah broadening formation-nya, artinya ini adalah signal sell ya teman-teman. Dan kalau kita mengikuti prosedur yang normal ya teman-teman, untuk targetnya ya kita targetnya ini pun sudah masuk target ya teman-teman, karena target ke bawahnya itu kan sepanjang pola yang terbentuk ya. Jadi kalau misalkan kita ikut cara yang tradisional ya, paling kita paling maksimal targetnya di sini ya teman-teman, untuk target exitnya atau TP-nya ya. Akan tetapi dengan menggunakan indikator ini ya teman-teman, misalkan kita pasang ya teman-teman, indikatornya kita pasang nih, jebret ya, kita pasang seperti ini ya teman-teman. Maka kita melihat kita coba jalankan sebentar ya teman-teman. Nah itu udah keluar ini sell ya teman-teman. Signal sell-nya ini sudah keluar, tapi kita tidak ambil of course tradingnya ini dari signal sell-nya ya teman-teman. Of course kita ambil dari price action-nya ketika dia break di sini ya teman-teman. Nah
Di sini kita melihat dia ada garis merah yang muncul. Ya, teman-teman, disinilah ini fungsinya ada dua. Ya, teman-teman, garis merah yang muncul ini kita bisa jadikan dia sebagai trailing stop. Ya, teman-teman, bagi teman-teman yang udah sedikit berpengalaman mungkin tahu trailing stop. Ya, artinya apa? Stop loss kita itu kita geser-geser sesuai dengan garis merah ini. Ya, teman-teman, ingat bahwa indikator ini base-nya adalah ATR. Ya, jadi garis merah ini juga ditentukan berdasarkan ATR yang sedang berlaku. Ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan, waduh, ini kita belum exit. Ya, kita belum exit dulu, kita masih bisa cuan lebih gede. Kenapa? Karena chandelier exitnya ini dia masih memberikan sinyal sell. Ya, teman-teman, lalu exitnya di mana? Exitnya itu kalau chandelier exitnya ini dia sudah memberikan take buy. Ya, teman-teman, kita akan coba untuk simulasikan. Oke, dia jalan terus ya, teman-teman. Jadi selama dia masih jalan terus seperti ini ya, teman-teman, kita nggak exit. Ya, kita nggak exit karena apa? Karena ini cuannya masih gede nih potensinya ya. Jadi kita jalanin terus ya, teman-teman ya. Nah, kita jalanin terus. Kita lihat ya, teman-teman. Masih belum exit. Nah, exitnya di sini. Ya, teman-teman, exitnya ketika muncul take buy ini. Ya, teman-teman, ingat ya, take buy ini sebenarnya dia dibuat atau dikoding oleh si codernya aja. Tapi ingat bahwa indikator ini sebenarnya bukan sinyal untuk buy sell ya, teman-teman. Jadi buy sell-nya ini si codernya aja yang menafsirkan ya, teman-teman. Jadi begini. Jadi kita itu entry-nya dari sini, kita exit-nya di sini. Ya, bayangkan kalau kita tidak menggunakan indikator ini ya, teman-teman, mungkin kita akan exit di sini. Nah, exit di sini. Ya, padahal kita bisa exit di sini. Jauh banget nih jaraknya. Ya, jadi cuannya bisa lebih gede. Untuk exit posisi buy, logikanya tinggal dibalik aja. Selanjutnya kita akan bahas chandelier exit ini sebagai trading signal ya, teman-teman. Jadi saya menambahkan sebuah indikator yaitu moving average EMA 20. Akan tetapi perhatikan ya, teman-teman, EMA 20 yang berwarna biru ini adalah EMA 20 di TF daily ya. Jadi karena di TradingView itu keren banget, kita bisa mengeset EMA 20-nya itu time frame-nya daily ya, teman-teman. Kita melihat di sini ya, biasanya kan kita pasang di chart. Kalau kita pasang di chart, kita buka H1, maka dia juga akan menampilkan EMA 20 di H1. Akan tetapi kalau kita setting di one day ya, teman-teman, maka yang kita lihat ini adalah EMA 20 tapi dia di TF daily ya. Jadi kita bisa melihat tren besarnya ya, teman-teman, seperti itu. Nah, indikator chandelier exit ini kita bisa menjadikan dia signal trading ya, teman-teman, yang searah dengan EMA 20 daily-nya. Contohnya ini ya, teman-teman, di sini kita melihat harga bergerak di atas EMA 20 daily-nya ya. Oleh karena itu, teman-teman, kita hanya ambil signal buy saja yang diberikan oleh chandelier exit ini. Contohnya di sini ya, teman-teman, ini kita nggak ambil. Kenapa? Karena ini adalah signal sell, karena kita hanya mau buy ya, teman-teman. Jadi seperti ini kira-kira untuk settingannya ya, teman-teman. Saya akan coba replay dulu supaya nanti teman-teman bisa tahu kira-kira buy-nya itu di mana gitu ya. Jadi ini di sini ya, teman-teman. Kita akan coba play pelan-pelan dulu ya. Kita play pelan-pelan dulu. Kita akan lihat tag-nya muncul di sini ya, teman-teman. Signal buy-nya itu dia muncul di sini. Kemudian pada next candle-nya ini kita open posisi buy-nya di sini ya. Kita long di sini ya, teman-teman. Untuk stop loss-nya perhatikan kita letakkan di di garis hijau yang paling bawah ini ya, teman-teman. Lalu untuk risk reward ratio-nya itu kita bikin 1:2 seperti ini ya, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Nah, seperti itu kira-kira adalah skenario-nya ya, teman-teman, dan kita jalanin. Di sini kita melihat chandelier exit-nya ini dia memberikan sinyal sell ya, teman-teman, tapi kita nggak ambil di sini. Meskipun kalau kita ambil sell di sini kita juga bisa cuan ya, teman-teman, akan tetapi kita harus disiplin. Jadi di sini sell-nya kita nggak ambil ya, teman-teman. Di sini juga sama ya, teman-teman, kita hanya ambil sinyal buy-nya saja, tapi sinyal sell-nya ini kita juga nggak ambil. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman, grup-grup trading, dan juga media-media sosial Anda. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.